Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la mu'aqqiba ala hukmihi wa qada'ihi fala yajri syai'un illa biqadarihi wa muradihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wa rusulihi wa anbiya'i sallallahu wasallam ala asyrafil ibadi sayyidina maulana Muhammadin afdali ahbabi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya kita pada malam ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbimahumullah, al-hikmatu tasi'atu wa sittun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Hikmah yang ke-169 dari al-hikam al-ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu. Lam yakun fi azali ikhlasu a'mal wala wujudu ahwal, bal lam yakun hunaka illa bimahdil ifdal wa azimin nawal. Yang artinya pertolongan Allah pada engkau bukan karena sesuatu yang ada daripada engkau. Pertolongan Allah pada engkau bukan dikarenakan adanya sesuatu dari diri engkau. Allah di masa azali telah memutuskan untuk menolong kita, untuk memberikan rahmat kepada kita. Telah diputuskan oleh Allah sebelum kita ada. Nah, keputusan Allah memberikan pertolongan kepada kita itu bukan karena ada sesuatu pada diri kita. Di manakah engkau ketika menghadap akan engkau pertolongan Allah dan menghadap kepada engkau pemeliharaan Allah? Tidak ada pada masa itu ikhlasnya amal engkau. Jangankan ikhlasnya amal, kitanya aja belum ada lagi, atau adanya ahwal. Bahkan tidak ada di sana itu melainkan semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, qad yukhayyalu idzal 'abdi anna al-inayatal ilahiyyah bihi hiya tabi'atu li salahi halihi wa salahu huwa as-sababul mu'assir wa inayatullah bihi hiya musabbab wa hadzal khayal wahmun wal haqiqah naqiduh. Terkadang dihayalkan kepada hamba, dihayalkan kepada kita bahwa pertolongan Allah
itu disebabkan baiknya keadaan kita. Kadang-kadang ada pikiran dari kita bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu karena kita ini baik. Jadi baiknya kita itu dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabbab. Nah, ini khayal adalah khayalan yang keliru. Yang benar itu adalah sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kan selama ini anggapan kita sekarang sihat, sekarang damai, sekarang rezeki luas karena kita bang saleh. Nah, karena kita bang banyak berdoa, karena kita bang banyak berwirid, karena kita bang rajin menuntut ilmu, lalu Allah menolong kita. Nah, semacamnya pertolongan Allah itu disebabkan kebaikan kita. Nah, selama ini kita demikian. Pertolongan Allah itu musabbab, baiknya kita itu sebab. Nah, padahal itu sebaliknya yang benar. Belum kita berbuat apa-apa, belum ada lagi kita, Allah sudah menentukan akan menolong kita. Belum kita lahir ke dunia, di masa azali, masa dahulu sebelum ada kita, Allah sudah menetapkan bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada amal kita lagi, mana ada salihnya kitanya aja belum ada. Allah sudah menakdirkan akan menolong kita, akan membantu kita. Nah, sebab bantuan Allah itulah, sebab rahmat Allah itulah keadaan kita ini jadi baik. Nah, jadi bukan baiknya kita menyebabkan ditolong oleh Allah. Jadi dibalik yang selama ini kita i'tiqadkan dalam hati, yang kita khayalkan itu salah. Ini rajin baca Quran, rajin baca salawat, baik doa hidupnya. Nah, seolah-olah kebaikan kita itu menyebabkan hidup kita bagus, menyebabkan Allah menolong kita. Nah, padahal itu keliru. Yang bujur itu adalah sebab rahmat Allah kepada kita bisa jadi baik itu. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa baca Quran. Sebab rahmat Allah jugalah kita bisa sembahyang. Sebab rahmat Allah jugalah kita jadi orang yang takwa umpamanya. Para muhibbin rahimakumullah, inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil azal qabla an yujad amal. Fakaifa yakunul amalul lahik sababan bil inayatir rabbaniyatis sabiqah fil azal. Pertolongan yang diberikan Allah dengan hamba itu adalah rahmat Allah di masa azali ditentukan, sebelum adanya amal perbuatan kita. Maka bagaimana amal yang menyusul ini menjadi sebab bagi rahmat Allah yang terdahulu itu? Kan kada masuk akal. Sebab itu biasanya terdahulu daripada musabbab. Allah sudah memberikan kita rahmat, belum lagi kita beramal apa-apa, lahir aja belum, sudah Allah takdirkan kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa sembahyang, dengan rahmat itulah kita bisa menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu yang jadi sebab kita sembahyang, bukan sembahyang kita yang menyebabkan datangnya si rahmat itu. Terbalik. Nah, terbalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
husula tilkal ata bal bimahdir rahmati wal ifdal min Allah ta'ala. Memberi Allah kepada engkau sesuatu yang kamu minta daripadanya. Allah memberi kita apa yang kita minta diberi Tuhan, itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan datangnya pemberian itu. Allah tuh memberi kita sesuatu bukan karena adanya sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu, tetapi itu semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa berdoa pas kabul, bukan karena doa kita kabulnya itu, karena rahmat Allah, anugerahnya itu kabul diberi Allah. Karena kalau ada rahmat Allah, kita kan bisa berdoa. Kalau ada anugerah Allah, kita kan bisa memohon kepada Allah. Nah, jadi Allah memberi kita itu bukan sebab doa kita, tapi sebab rahmat yang terdahulu yang ditentukan kepada kita. Jadi buat doa itu laisa sababan mu'assiran bi husulil matlub. Doa itu bukan merupakan sebab yang berpengaruh, sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya yang dituntut kepada Allah. Doa itu jangan dianggap sebagai sebab yang berpengaruh untuk hasilnya sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa lalu kita kabul, itu rahmat Allah, bukan karena doa itu. Wa kadzalikal a'malus shalih, demikian pula amal-amal saleh, sembahyang, puasa, zakat, bersedekah, laisat sababan mu'assiran fi dukhulil jannah wan najah minan nar, bukanlah itu sebab yang berpengaruh pada masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, sebab beramal saleh lalu ke surga mati, nah itu anggapan yang salah. Sebab sembahyang lalu masuk surga, nah ini anggapan keliru. Berarti ini orang menganggap sebab itu mempunyai bekas, nah, sebab itu mempunyai pengaruh sehingga membawa kita ke surga. Padahal kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal. Amal itu kan apa? Kita beramal itu pun gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau lagi ujub, sifat ujub itu kada mau lagi, asa aku nambah amal, asa aku nambah kada mau lagi, karena semua yang dipandangnya adalah aku bisa baiknya rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Ini jelas. Ujar Nabi, selamanya tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Sehebat apapun amal ibadah kita, kita kadang akan bisa masuk surga. Sehebat apapun takwa kita, kita kadang akan bisa ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, ujar sahabat, yang wahai Rasul demikian juga, apakah engkau demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun masuk surga bukan sebab amal, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat yang meliputi beliau. Nah, jadi kalau ada suatu amalan yang bisa mempengaruhi untuk masuk surga, kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi artinya penjelasan ini bukan menyuruh kita ambil berdoa, nah itu pemahaman yang keliru. Engkau itu peraya lagi dan berdoaan, itu
ngarannya kada mau beribadah lawan Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu ibadah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalaunya kabul, jangan mengiktikatkan gara-gara doa, tapi rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga apa yang aku minta diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian menyambung Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-170. Alima anna al-ibad yatashawwafun bi zuhuri sirri al-inayah qala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa alima annahu khallahum wa dhalik la tarakul amal i'timadan 'ala al-azal faqala inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Hikmah yang ke-170. Kullu ahadin yatma'u ayyanalahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semua manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang dia kehendaki. Artinya kada semua orang dapat rahmat itu. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal. Dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si D pada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan dua, sudah menakdirkan, belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D pada dapat rahmat. Buat apa kita? Kalau kita dapat rahmat, kita pasti beramal aja tuh kayaknya. Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min dzalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat? Ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini. Kesimpulannya, man i'tamada 'alal azal wa tarakal amal bahwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu
usah lebih berdoa. Nah, berdoa itu pada menyebabkan kabul juga. Pada berdoaan lagi gini, ini takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah, ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Kalau usaha beramalan, kalau usaha kesembayangan, kalau takdir kita ke surga, kita tobat lagi sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Wa man i'tamada 'ala al-amal wa la yanzuru ila rahmatis sabiqah fa huwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal, tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah. Ikam perlu berdoa, ikam kada berdoa kada sugi. Ikam sembahyang kada ke surga. Ikam harus ke ini, bila kada ke ini, tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah, bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyak berdoa. Kada memandangnya takdir yang telah lalu, hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil, orang yang jauh, yang terbimbing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Ya, paham nak surga sama yang ngajak ada. Itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fa huwa muhiqqun kamilun wasilah. Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya, dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul, itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya, namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah, karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah, jangan sebab doa. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini, bahwa kalau usah berdoa, kalau usah bersembayangan, itu salah paham tadi. Tetap berdoa bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Nah, kemudian hikmah yang ke-171 insyaallah ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah, pada malam hari ini kita mengingat bahwa pengajian kita ini sudah berjalan genap 4 tahun. Dalam 4 tahun ini sudah ada 170 hikmah yang kita pelajari, yang kita bahas di dalam majelis pengajian ini. Apa-apa yang sudah kita pelajari, apa
apa-apa yang sudah kita ketahui itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah sehingga kita tahu bahwa i'tikad ini yang benar demikian, i'tikad yang keliru demikian. Itu sudah merupakan hidayah dari Allah. Nah, kemudian lagi yang kita tunggu dan kita harapkan adalah taufik dari Allah. Sebab kalau hanya semata hidayah yang diberikan Allah, hanya sekedar tahu ini bagus, ini kada bagus, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Tapi kita kada mampu untuk mengamalkannya. Kalau hanya sekedar hidayah. Banyak orang yang tahu halal, banyak orang yang tahu ini haram, itu orang sudah dapat hidayah. Tapi dia masih melakukan yang haram karena dia belum dapat sebutin lagi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Ini artinya beliau minta hidayah. Sambungannya warzuqni ittiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya. Nah, ini taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Orang yang diberi taufik berarti dia sudah dapat hidayah Allah. Nah, kita mempelajari kitab Al-Hikam sampai sudah 170. Ini sudah mendekati akhir-akhir karena 264 hikmah. Artinya lebih separuh perjalanan kita. Ibarat siang sudah asar, tinggal beberapa hikmah lagi tamat kitab Hikam ini. Tentu banyak hal-hal yang kita ketahui yang dulu kita belum tahu, itu hidayah dari Allah. Nah, kalau kita belum mampu mengamalkan apa yang sudah kita tahu itu, kita belum diberi Allah taufik lagi. Nah, tinggal yang kita minta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa-apa perkara-perkara yang mencegah datangnya taufik itu. Nah, bagaimanapun kita minta kepada Allah agar diberi taufik, tapi kita masih melakukan hal-hal yang mencegah datangnya taufik ini, nah maka itu kada akan bermanfaat jadinya. Nah, kenapa? Sebab kita kada bisa, kada mampu mengamalkan apa yang kita tahu dari kebaikan, baik yang wajib, baik yang sunat. Tahu, tapi kita belum kawal, belum mengamalkan karena belum ada taufik. Kenapa taufiknya belum ada? Mungkin ada hal-hal yang mencegah datangnya taufik dalam diri kita itu. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, para ulama dalam banyak kalam-kalam mereka menyebutkan perkara-perkara yang mengakibatkan terhambatnya taufik Allah itu. Yang pertama adalah aklul haram. Kita ada memakan yang diharamkan oleh Allah, memakan yang haram. Nah, memakan yang haram ini satu sebab kenapa kita kada bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan makan haram ini kalau terlalu berat, bukan hanya mencegah taufik, bahkan mencegah hidayah, sehingga hatinya tertutup untuk menuntut ilmu, apalagi mengamalkan ilmu. Orang sudah kebanyakan makan haram, bukan hanya tertegah mengamalkan ilmu, tapi tertegah menuntut ilmu. Ilmu tertegah. Nah, kalau kita masih bisa menuntut ilmu, tapi kita belum bisa mengamalkan, nah itu mungkin kita ada makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kada seberat sampai kada dapat hidayah. Hidayahnya ada, diberikan kepada kita. Buktinya tiap minggu kita menuntut ilmu, tiap minggu kita mendengar perkataan-perkataan para ulama, para aulia.
Yang kedua, penyebabnya kenapa taufik itu terhambat datang kepada kita, ada syukrin nikmah, tiada mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu itu. Nikmat ilmu yang kita terima ini kadang kita syukuri. Mestinya begitu kita mendengar, menerima suatu ilmu itu, kita merasa beruntung, merasa bangga, merasa dapat anugerah yang besar dari Allah. Nah, itu alamat orang yang akan mengamalkan ilmu itu. Begitu dapat ilmu, ini merasa untung benar, merasa untung benar dapat ilmu. Dulunya kada tahu, sekalinya kayak ini untung benar itu bang. Kayak pakai tenaga mengeluarkan biaya kada terasa lagi, asa keuntungan dapat ilmu itu. Ngambilan macam itu bakal kalau mengamalkan ilmu. Nah, apabila dia menerima ilmu tapi kadang mensyukuri, biasa-biasa saja, kada ada perasaan rasa beruntung, kada ada perasaan rasa menerima anugerah Allah yang besar yang diberikan. Nah, biasa-biasa menerima ilmu biasa, kada ada rasa bangga, kada ada rasa apa. Nah, ini sebab Allah akan mau beri taufik. Tuhan diberi hidayahnya sudah kakak itu lagi diberi taufik. Ketiadaan mensyukuri nikmat, terutama nikmat ilmu yang diberikan itu. Dulunya kada tahu pada ini haram. Nah, sekarang sekali haram, bah untung benar tahu, jangan tidak kayak apakah sudah dapat anugerah dan benar tahu pada ini haram. Nah, ini orang bakal kalau mengamalkan, bakal bisa menjauhi yang haram itu. Karena ini sudah merasa untung dengan menerima ilmu itu. Yang ketiga yang mencegah datangnya taufik itu irtikabuz dzunub ma'taswifit taubah. Orang ini suka melakukan dosa, menunda tobat. Untuk ilmu rajin aja, untuk ilmu aktif aja, melakukan dosa aktif juga. Aktif juga. Tobat aina betulan. Kaina aja betulan. Nah, ini orang dicegah oleh Allah, diberikan taufik itu. Tiga. Yang keempat, ibtirar bis-salihin, terperdaya bi khultatis salihin, dengan bergaul orang-orang saleh. Terperdaya, dia bergaul dengan tertipu, dia bergaul dengan orang saleh. Tertipunya macam apa? Bitarkil iqtida bihim, dengan meninggalkan mengikuti mereka, wa tarkil adab ma'hum, meninggalkan tata kerama dengan mereka. Ini orang yang tertipu, bergaul dengan orang saleh. Sekian tahun orang saleh kada bisa mengamalkan ilmu. Kenapa sebabnya? Mungkin satu, ini memang kada mengikuti apa-apa amaliyah orang saleh. Yang kedua, dia kada bertata kerama dengan orang saleh itu. Belajar tiap hari, belajar. Tapi kalau kau mengamalkan, padahal makan yang halal, dia sudah bersyukur dengan nikmat ilmu. Mungkin ini orang meninggalkan tata kerama dengan orang saleh. Itu penyebab terdindingnya taufik Allah. Yang kelima, adam iradatillah fi talabil ilm, tidak karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu sudah jelas sudah. Orang menuntut ilmu kada karena Allah. Memperkawanannya orang api juga. Untuk ilmu sambil berdagang, dengan ada payung api juga ilmunya. Karena Allah. Ini kada akan diberi taufik oleh Allah. Kada akan diberi taufik oleh Allah. Orang menuntut ilmu supaya terkenal, api lagi untuk ilmunya. Itu tujuannya untuk terkenal aja, supaya dikenal orang itu penuntut ilmu, supaya dikenal orang itu orang yang pengaji. Begitu dikenal orang, hampir menuntut ilmu. Nah, tujuannya memang kadang untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini orang terbimbing daripada taufik Allah. Nah, yang keenam, at-taqabbur
merasa besar dirinya, kadakawa tersinggung, kadakawa ditakur sedikit saja, kadakawa ada orang yang bujur nakur dia tukang takur kamu kabeh sembahyang bagus sini aja aku orang nyuruh yang baik nih hanya kada takabur kadang jam itu kan tanda orang takabur itu menolak yang benar. Ini orang yang benar dulu nih mau sembahyang di belakang di muka kusum ada bebala di belakang itu disuruhnya kamu kalian kebanyakan aturan makanya ini gini jadi aja. Nah itu orang sombong sembahyangnya kada bebala jamaah ilmu yang didapatnya kada akan bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya itu. Orang yang tawadhu itu bila ditunjukkan kebaikan mestinya berterima kasih. Kadang menyari-nyari atau angkuh. Nah bila itu perkara makan haram, kada syukur dengan nikmat terutama nikmat ilmu, melakukan dosa, menunda tobat, tidak mengikut orang saleh, tidak bertata kerama dengan mereka, kada karena Allah, sombong, salah satunya itu sudah mencegah datangnya taufik. Salah satunya sudah mencegah datangnya taufik. Apalagi keenamnya ada. Keenamnya ada, makan haram makan, kada syukur nikmat ilmu, dosa gawinya terus. Keenamnya makinnya taufik jauh. Nah, walaupun banyak pengetahuannya yang didapat, banyak hafalan-hafalannya, tapi hanya sekedar hafalan, hanya sekedar bisa diucapkan tanpa bisa dipraktikkan. Nah, itu orang yang belum dapat taufik Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan 4 tahun telah kita lalui, 170 hikmah kita pelajari. Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.